ada santri-santri yang lalaran dengan syatubiyah. Itu Walid tidak tahu ya, apakah di pesantren lain itu ada lalaran seperti ini. Di Jogja ada nggak? Apa di mana gitu ada? Yang lagunya seperti ini. Nah, jadi ada yang tahu tuh, ada yang tahu ada nggak? Jarang Walid. Bahannya Ini, tahu. ini asli ya. Sopnya yang sopnya yang fasah. Asli. Asli. Asli made in apa tuh? Diki. Fikih kan? Ini kalau di masyarakat kan juga bagus. Jadi senang gitu. Ya. Jadi kalau kapan-kapan mendengarkan ada orang bersenandung seperti ini, ingatnya santri-santri dari fikih. Ya baiklah. Warim dengar bahwa ini adalah ini pertemuan yang terakhir ya. Kok senang banget sih? Sedih Wali. Ya, karena mau pulang akan menjumpai seseorang. Siapa orangnya? Apa yang dekat dengan tetangga di sana, ataupun yang sedang kuliah di mana? Baik ya. Jadi ilmu qiraat ini itu mempunyai berbagai macam cabang-cabangnya ya. Artinya kalau kita mempelajari ilmu qiraat itu, kalau ada orang melakukan satu penelitian, maka bisa meraih berbagai macam cabang ilmu Al-Quran. Salah satu cabangnya itu adalah ilmu tafsir, ya. Ilmu tafsir Al-Quran. Karena dengan perbedaan qiraat, kemungkinan adanya perbedaan di dalam menafsirkan ayat suci bacalah sirahnya. Seperti Maliki dengan Maliki. Apa bedanya Maliki dengan Maliki? Kalau Maliki itu artinya yang memiliki, kalau yang Maliki itu yang merajai atau yang menguasai. Padahal perbedaannya adalah terletak dari adanya umat itu saja. Jadi Allah itu yang memiliki hari kiamat, dan Allah juga yang menguasai pada hari kiamat. Berbeda, ya, berbeda yang memulai dan menguasai. Memang sih ada sedikit persamaan. Kalau orang itu misalnya beli tanah, ya terus beli tanah itu baru mendapatkan surat jual beli tanah. Apakah dia sudah bisa menguasai atau belum? Kira-kira sudah bisa menguasai atau belum? Hanya dengan membeli, membayar, terus dia itu mendapatkan akta jual beli. Apakah sudah bisa menguasai atau belum? Belum. Kecuali kalau seandainya ada surat keterangan itu lagi, surat keterangan kepemilikan hak. Kepemilikan itu apa namanya itu? Kalau seandainya betul-betul itu memiliki sesuatu. Jadi Allah itu yang memiliki
Allah juga yang menguasai pada hari kiamat. Yang kedua misalnya yukhadi'una Allah walladzina amanu wa yakhda'una illa anfusahum. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa la yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi kalau yukhadi'una Allah, khada'a yukhadi'u itu artinya kita dapat menipu ataupun apa ya. Khadi'un Allah walladzina amanu. Allah itu zat yang tidak bisa ditipu. Ketika orang itu berusaha untuk menipu Allah, maka dia tertipu sendiri. Nah, jadi ada dua, khadi'un Allah walladzina amanu. Wa yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Terus sebagai contoh saja, ya, bimakanu yakdzibun, bimakanu yukadzibun. Ada bacaan bimakanu yakdzibun dan ada bacaan bimakanu yukadzibun. Kalau bimakanu yakdzibun disebabkan karena kebohongan mereka. Disebabkan karena apa? Kebohongan. Yakdzibun masdar. Nah, kalau masdar ini di sini bisa ditakwil, bisa babikan bibihi, bisa babikan bibihi. Kalau saya dimakan yukan ribu, dimakan yak ribu, dan yukan ribu berarti di sini ada tasdid. Tasdid ini menunjukkan adanya seringnya orang itu membohongi seperti itu. Jadi Al-Quran itu diapakan saja. Kalau sudah menjadi teks ayat suci Al-Quran Karim, walaupun itu berbeda-beda, lafaznya berbeda-beda, tapi semuanya itu mempunyai arti yang bagus. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin melanjutkan di perguruan tinggi khusus dalam bidang tafsir dan ilmu qiraat, maka itu bisa dijadikan satu. Dan itu banyak sekali ratusan dan sudah lafaz yang mempunyai tafsiran yang berbeda. Kadang-kadang tafsiran yang berbeda itu juga akan merubah hukum, ya? Akan merubah hukum. Ya, jadi itu salah satu contoh saja. Jadi jangan sampai ada dua qiraat, kemudian sampai melemahkan qiraat yang satu, enggak bisa. Selama itu adalah mutawatir, maka semuanya harus kita anggap sebagai kalamullah yang betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan hal perbedaan dari segi dari segi cara pengucapan itu adalah merupakan salah satu daripada sab'atu ahrufin. 7 huruf, 7 macam perbedaan. Ya. Dan masih banyak lagi, ya, banyak lagi hal-hal yang semacam itu. Yang kedua itu adalah hal yang berkaitan dengan cara pengucapan. Cara pengucapan. Jadi misalnya dimakan, ya buruk dimakan, cara pengucapan seperti waktu haywan laili idza sajaa wa ta'aqara wa qala wala akhiratu khairul lakum min al-ula wala akhiratu min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudda, ya, itu pengucapan. Kalau ini pakai imalah, yang satu pakai fathah. Dan fathah ini adalah lughat daripada orang-orang Quraisy. Dan Nabi itu jarang sekali menggunakan imalah. Ya. Jadi yang menggunakan imalah itu adalah orang-orang di luar orang-orang Quraisy. Ya. Di luar seperti orang Qais, ya.
dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi apa namanya tuh, ada buku-buku yang berkaitan dengan seperti ini. Pada tadi pakai imalah. Dan Qais itu ibadah juga. Sementara Nabi hidupnya itu kan di Mekah dan Madinah. Tapi Nabi juga tahu tentang lahjat al-Arab. Lahjat al-Arab. Karena Nabi itu kan seorang yang mempunyai pengalaman kehidupannya. Nabi kan pernah menjadi pedagang. Nah ini dia. Kalau perdagangan itu kan bisa bercampur dengan berbagai macam suku. Nah, jadi menjajakan barang dagangannya itu. Silakan Siti, ya Siti apa, Siti apa, Siti apa. Murah, ini apa, ini apa, dan lain sebagainya. Itu kalau di Jeddah, di Mekah begitu ya, murah. Dan Nabi mengetahui seperti itu. Ya. Nah, salah satu di antara contohnya lagi pengetahuan Nabi terhadap lahjat al-Arabiyyah. Laisa minal birri siyamu safari. Laisa minal birri as-siyamu fis safari. Bukan sebagai sesuatu yang baik, amalan yang baik kalau seandainya orang itu asyam fis safar, yaitu tidak siap pada waktu bulan Ramadan. Itu Nabi menggunakan laisa minal birri siyamu fis safar. Jadi ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Aminam birril muslimati muslim safar ya Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawabnya, "Laisa minam birril muslimati safar." Ini sebagai contoh-contoh saja. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kemudian berkaitan juga dengan fikih. Kaitan dengan fikih, dan itu banyak sekali yang di dalam suci Al-Quran Karim. Terus berkaitan dengan lahjat, berkaitan dengan lughat. Ada lughat, ada lahjat. Kalau lahjat itu bagian daripada lughat. Ya. Jadi lahjat itu Bani Tamim, lahjat itu Qais, lahjat siapa lagi. Nah di dalam tafsir, salah satu tafsir yang terkemuka juga ya, yaitu Abu Hayyan. Abu Hayyan dalam tafsirnya ada sekitar lebih daripada 100 lahjah, 100 lughat yang dijelaskan oleh Abu Hayyan di dalam kitabnya tafsir, tafsir Abu Hayyan. Artinya bahwa lughat Arabiah itu lughat yang kaya raya. Oleh karena itu maka pantaslah kalau seandainya Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Karena dengan bahasa Arab inilah Al-Quran mampu untuk menerjemahkan apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Kehendak Allah SWT itu bisa tersalurkan melalui bahasa Arab, apa saja. Jadi kalau bahasa dibaca begini, artinya begini, artinya begini. Itu tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa yang lain, nggak bisa. Jadi luar biasa daripada Al-Quran Al-Karim itu adalah jangan menggunakan bahasa Arab, karena dengan bahasa Arab inilah pisan-pisan yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran Al-Karim itu bisa tertuangkan, apa saja itu. Nah, kita lihat misalnya di dalam Qamus
Al-Quran Karim, Ragib Al-Asfihani itu. Semua apa yang ada di dalam Al-Quran Karim itu ada penjelasannya. Padahal itu ada unsur balaghah, ada unsur bayan, ada unsur dan sebagainya. Ya. Sangat menarik sekali. Ya. Bahasa Indonesia itu bahasa yang kalau menurut Wali sendiri, bahasa Indonesia itu bahasa yang kerdil untuk bisa menerjemahkan ayat suci Al-Quran. Karena hanya dengan bahasa Arab itu sajalah orang Arab itu akhirnya bisa mengerti tentang Al-Quran. Ya. Jadi apa namanya itu? Nazar bil Quran ala qalbika bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zikril awwalin. Sudah. Jadi kalau orang sudah menguasai bahasa Arab, maka insya Allah bisa menguasai tentang isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Nah, kalau misalnya di dalam persoalan bahasa itu kan ada bahasa lughat kinana, lughat apa itu. Nah, kemudian ada di dalam Al-Quran Karim. Coba kalian lihat di dalam kitab Suyuti Al-Quran fi Ulumul Quran, itu lughat. Dalam lughat itu lughat ini ada semua begitu aja. Artinya apa? Artinya bahwa Al-Quran itu menggunakan berbagai macam lughat yang dipergunakan juga oleh orang-orang Arab, ya, dipergunakan juga oleh orang-orang Arab, baik orang Arab pada masa apa namanya itu, masa jahiliyah, ya, ataupun setelahnya itu. Sehingga pada suatu saat sahabat Ibn Abbas itu berada di Mekah. Kemudian ada seorang yang bernama Nafi' ibn Azraq. Ya. Nafi' ibn Azraq. Nah, Nafi' ibn Azraq ingin menjajal ketangguhan bahasa Abdullah bin Abbas melalui apa yang ada di dalam Al-Quran Karim. Coba lihat di dalam, kalau dia ada Su'alat Nafi' ibn Azraq ibn Abbas. Coba lihat Su'alat Nafi' ibn Azraq ila ibn Abbas. Coba lihat ya dia. Nanti yang membuka pembelahan screen akan dapat soal. Ya, coba-cobain. Su'alat Nafi' bin Azraq bin Abbas. Dan kawan Nafi' ibn al-Azraq itu pemuka orang Khawarij. Ya ada. Ayo coba baca udah. Masailu Nafi' ibn al-Azraq ibn Abbas. Anid Dhahaki ibn Mazahim al-Hilali. Qala kharaja Nafi' ibn al-Azraq wa Najdatu ibn Uwaymir fi nafarin min ru'usil Khawarij. Masailu Nafi' ibn al-Azraq ibn Abbas.
Ya, bagus. Masya Allah. Hebat. عن الضحاك ابن مزاحم الهلالي قال خرج نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر في نفر من رؤوس الخوارج Ya. لينقروا عن العلم ويطلبونه حتى قدموا مكة فإذا هم بعبد الله بن عباس قاعدا قريبا من زمزم وعليه رداء أحمر وقميص وإذا ناس قيام يسألونه عن التفسير يقولون يا ابن عباس ما تقول في كذا وكذا فيقول هو كذا أو كذا فقال له نافع بن الأزرق ما أجرأك يا ابن عباس على ما تجريه منذ اليوم فقال له ابن عباس ثكلتك أمك يا نافع وعدمتك ألا أخبرك من هو أجرأ مني قال من هو يا ابن عباس قال رجل تكلم بما ليس له به علم ورجل كتم علما عنده قال صدقت يا ابن عباس أتيتك لأسألك قال هاتي يا ابن الأزرق فسل قال أخبرني عن قول الله عز وجل يرسل عليكما شواذ من نار الرحمن 35 ما الشواذ قال اللهب الذي لا دخان فيه. Apa ada di dalam surah Ar-Rahman ya, surat surah itu Allah, yaitu untuk apa namanya itu api yang menyala-nyala terus اللهب الذي لا دخان فيه. Ya terus قال وهل كانت العرب تعرف ذلك قبل أن ينزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم. Orang Arab tahu, apakah orang Arab itu paham tentang itu ya? Ya, sebelum Al-Quran itu turun. Terus قال نعم أما سمعت قول أمية ابن أبي السلط ya, terus على من مبلغ حسان عني. ya, itu anunya, itu syairnya itu Arab itu. Ya, terus مغلغلة تدب إلى عكاظ. nah ini adalah syair yang oleh Ibnu Abbas itu sudah dihafal dari waktu kecil. Padahal yang ngomong itu adalah orang Arab pada waktu masa jahiliyah. Ternyata di dalam Al-Quran itu juga masih menggunakan kosakata-kosakata yang dahulu pernah digunakan oleh orang-orang jahiliyah. Nah sudah ya. Terus apa lagi? أليس أبوك قينا كان فينا إلى القينات فصلا في الحفاظ. Ya. يمانيا يذل يشب كيرا وينفخ دائبا لهب الشواذ. Ya terus. Ya itu juga merupakan syair-syair jahili. Di mana Al-Quran juga ada di situ. Artinya Al-Quran itu juga menggunakan syair-syair jahili itu ataupun yang menggunakan lafaz-lafaz yang akhirnya ada di dalam syair-syair. Itu sampai banyak sekali. Itu sampai ada berapa itu? Kalau dibaca semua, wah ya, nggak jadi pulang kan? Ya, jadi ini mari katakan begini adalah bahwa kalau kita itu ingin menjelajahi Al-Quran Karim, maka kita menjelajahi satu lautan yang sangat luas. Ya. Luar biasa daripada Al-Quran. Jadi kalian harus tahu betul tentang kemujizatan Al-Quran, supaya kalian itu bisa berbangga, ya, menjadi murid PSP ya. Ini murid di sini murid Jabal Quraisy PSP ya. Ya, alhamdulillah.
dipertemukan dengan mengerti tentang ini, mengerti tentang ilmu qiraat. Walaupun mengerti ilmu qiraat itu kami masih baru, lamaran saja. Ya lumayan. Tapi contohnya nanti kalau mau qiraat, mau lamaran, kirimkan Fatihah kepada Imam Syafi'i ya. Karena kita bisa seperti ini adalah karena Imam Syafi'i. Mestinya kalian itu juga berziarah ke makam Imam Syafi'i. Sudah Walid, alhamdulillah. Kalau Walid sudah. Ya. Sudah Walid. Ya, baik ya. Jadi sekarang katanya sedang dibuka lagi. Buka lagi ya. Baik, ini hal yang berkaitan dengan Al-Lahjat Al-Arabiyyah fil Qira'at Al-Qur'aniyah. Itu menunjukkan ilmu akan bisa. Orang bisa menulis tentang ini. Itu ya jangan marhalah S1 jangan. S3 atau S3 atau ya itu. Karena ini mendalam sekali. Mendalam sekali. Begitu juga dengan misalnya hal yang berkaitan dengan hukum syar'i, ya. Contohnya Allah subhanahu awla mastumul nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi'aydikum. Jadi di sini kalau orang itu menyentuh istrinya, ya misalnya seorang setelahnya jadi manten inginnya menyentuh istrinya sudah, tapi kok sudah punya butuh gitu ya. Kira-kira kalau menyentuh istrinya itu dalam keadaan wudunya batal enggak? Enaknya? Enggak. Alfit ya. Ya jadi kalau enggak, yang batal yang ada imamnya, yang tidak batal juga. Ya kalau Imam Syafi'i itu mutlak batal ya. Jadi kalau tidak ingin batal harus pindah dulu batal. Kalau Imam Abu Hanifah kalau ada syahwat baru membatalkan. Kalau tidak ada syahwat tidak membatalkan. Jadi elatnya itu ada syahwat. Elatnya itu ada syahwat. Nah, jadi singgolan begitulah tadi ada syahwatnya apa? Wah, jadi repot tadi. Kalau Imam Malik ada syahwat tidak ada syahwat itu tidak membatalkan. Jadi ada Imam Malik kalau ada syahwat itu membatalkan. Kenapa? Karena ada seorang sahabat pada waktu bulan Ramadan bertanya, ya Rasulullah, saya siang-siang bulan Ramadan ini mencium istri saya. Batalkan. Yang tanya itu kakek-kakek, tetapi enggak. Kemudian datang lagi seorang pemuda. Ya Rasulullah, saya itu nggak nyangka ya. Siang-siang begini, datang mengangguran saja saya itu mencium istri saya. Kira-kira batal enggak? Kata Nabi batal. Nabi betul. Yang tanya itu siapa? Kalau yang tanya kakek-kakek itu nggak membatalkan. Karena kakek-kakek itu sudah pengalamannya kemana-mana. Tapi kalau anak muda itu kan masih hangat-hangat begitu ya. Nah itu jadi begitu. Itu salah satu daripada perdebatan para ulama karena itu tidak ada teks nas ya dari apa namanya itu
dari hadis Nabawi. Bahkan di dalam hadis Nabawi sendiri bahwa Rasulullah sendiri itu pernah mencium Siti Aisyah kemudian berangkat menuju sholat. Nah, jadi qabbalani Rasulullah SAW summa kharaja ila sholat. Jadi Siti Aisyah itu pernah ngobrol sama Abdullah bin Zubair. Pernah pada suatu saat Rasulullah itu menciumku. Ya, menciumku, kemudian berangkat menuju sholat walam yatawadda. Dan beliau itu tidak wudu. Ini berarti menunjukkan bahwa Nabi itu tidak berkata. Tsumma kharaja ila sholati walam yatawadda. Jadi kira-kira enaknya itu kalau menyentuh perempuan, ini istri-istri ya. Itu kira-kira enaknya itu batal apa tidak? Ya. Kalau yang putra kelihatannya itu nggak usah batal lagi. Dalilnya ada apa ini? Ya terus pernah Nabi itu sholat malam. Pada waktu sholat malam itu Nabi, ya mana Nabi itu? Nah kemudian Siti Aisyah itu bangun. Nah setelah itu Siti Aisyah itu bangun. Kalau di dalam satu riwayat yang lain, Siti Aisyah itu menggerayangi, tahu nggak menggerayangi? Tahu nggak? Orang Betawi nggak ngerti ya. Meraba. Khawatir Nabi itu menuju ke istri yang lain. Jadi diraba-raba. Sampai ini. Barangkali barusan saja mandi junub gitu. Tapi Nabi tetap melaksanakan sholat. Sama Nabi tidak membatalkan wudunya. Berarti dari hadis ini, ya, dari hadis ini adalah Nabi itu tidak membatalkan sholatnya, ya, walaupun itu sudah diraba-raba oleh Siti Aisyah. Jadi itu ayatnya satu, tapi berbeda-beda. Dari segi hadisnya Japon surat Al-Qur'an dalam berapa sahabat usul pada berkabeh. Ingkun tujuh rapat tahu ingkun membawa hasil kerja untuk penawar dan semua. Aula mastum bisa kalau itu mah katanya musuhan itu. Lama mastum itu seperti apa? Ini para ulama fuqaha antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu wah di sini berdebat. Sudah, tapi hasil daripada ijtihad para ulama berbeda-beda. Nah itulah yang namanya fikih. Kalau fikih itu bisa melalui ijtihad para ulama. Makanya ijma' qiyas itu ada, kemudian bisa ijma' qiyas dan lain-lain sebagainya. Baik, ini salah satu saja. Jadi ilmu qiraat itu bisa digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan ilmu fikih. Nah, jadi ada yang berkaitan dengan ilmu al-lughah. Dan yang berkaitan dengan ilmu lughah berbeda dengan seperti tadi. Yaitu lughah Arabiyah itu menurut lughat ini begini. Di dalam kitab Al-Itqan tentang al-lughat fil Quran. Coba tolong dibuka lagi. Al-lughat fil Quran. Nah, sudah ketemu.
Ada ngobrol? Ya paling tidak ya anu saja lah. Pembukaan-pembukaannya saja. Ada. Coba. Pasti bersalam ya. Siapa yang lakukan? Pasti bersalam. Ada nggak? Ya sudah, yang penting coba baca. Ibnu Hasan. Tulisannya gimana? Hasan. Wawan. Hasan. Abu Ubaid bin Salam. Baik, coba baca aja. Kitab Al-Lughatul fil Quran riwayat Ibnu Hastun Al-Muqri bi isnadi ila Ibnu Abbas. Oh iya, sudah itu. Coba dibaca. Coba kalau baca yang ya memang banyak sih anunya penulisnya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Lughati fil Qur'ani min awwalihi ila akhirih. Wah, hebat tuh. Terus Lughatu Quraisyin wa Hudzailin wa Kinanata wal Ausi wal Khazraji bagus. wa Khaz'ama wa Qaisin Fas'al. Baik, terus. wa Qaisi Ailana wa Sa'dil terus. wa Sa'dil Ashirati Sa'dil Asyirah terus. wa Jurhuma Urhum ya. wal Yamani Yamani ya. wa Azdashan Azdi Syanu'ah. wa Azdi Shanu'ah Ya. wa Kindah wa Kindah Ya. wa Tamimin wa Humairah Humair ya. Terus. wa Madyana wa Lakhmin Ya. wa Hadramauta Hadramaut ya. wa Sadusin wal Hijazi Hijaz terus. wa Anmarin wa Ghassana wa Bani Hunayf wa huwa Bani Hanifata. Ada berapa Hunayf. semuanya tuh? Ada berapa? Banyak oleh. Nah itu dia itu artinya begini. Ada ulama yang menjelajahi lughat yang digunakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Ternyata Al-Quran Al-Karim itu menyimpan lughat-lughat orang Arab jahiliyah pada masa yang lalu. Yaitu ini lughatnya Kinana, ini lughat Azdi Syanu'ah, ini orang Quraisy dan lain sebagainya. Ya ini kalau seandainya kita teliti lebih mendalam lagi maka ya apa namanya itu akhirnya kita bisa membayangkan ya bagaimana Al-Quran Al-Karim itu menggunakan berbagai macam lughat. Susah bagi orang yang biasa itu menulis satu kitab seperti Al-Quran Al-Karim menggunakan berbagai macam bahasa. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah ngomong-ngomong seperti itu. Itu salah satu daripada keistimewaan Al-Quran Al-Karim itu menggunakan berbagai macam al-lughat yang pernah digunakan oleh para orang-orang Arab jahiliyah pada masa yang lalu. Ini baru berapa fan gitu ya, berapa fan yang berkaitan dengan. Nah kemudian berkaitan dengan firasat itu kan bagian daripada ulumul Quran Karim. Ya, ternyata Al-Quran itu adalah merupakan lautan yang tidak bertepi, tapi masih bisa dimengerti. Lautan yang tidak bertepi sampai sekarang.
Buktinya apa? Berapa tafsir yang telah muncul semenjak Al-Quran turun sampai saat ini. Termasuk Pak Quraisy, termasuk dan lain-lain sebagainya. Dan ternyata masih belum selesai. Ada saja yang perlu diperlukan, ada saja yang perlu. Sampai orang itu kewalahan juga itu untuk memberikan penjelasan terhadap ayat suci Al-Quran Karim. Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, ya. Yang satu menyalahkan yang A, dan sebagainya. Jadi Al-Quran itu seperti seorang gadis cantik yang banyak sekali orang yang tertarik kepadanya. Tapi ternyata gadis yang sakit ini ternyata mempunyai kemampuan yang luar biasa. Jadi senang sih senang, ya karena dia mendapatkan gadis yang cantiknya. Tapi ternyata orang itu terpental karena apa? Gadis yang cantik itu lebih cerdas daripada orang yang ingin menyentuhnya. Jadi pokoknya orang kalau sudah bergelimang dengan Al-Quran Karim, belum lagi apa namanya itu, ya apa-apa yang terselip di dalam apa namanya itu, di dalam suci Al-Quran Karim. Kata-kata yang mulia banyak sekali, ya, yang betul bisa menjadikan apa? Walid itu sedang menulis ini halus ya namanya orang pengangguran gitu. Ya pengangguran, jadi ya kadang-kadang nulis, kadang-kadang ya itu judulnya ta'amulati, apa ta'amulati. Ta'amulati artinya renungan. Nah, jadi renungan. Jadi apa yang apa namanya, ketika membaca Al-Quran, loh kok ini ada sesuatu yang menarik ya, gitu ya. Nah, jadi sebagai contoh misalnya, contoh. Ada satu ayat suci Al-Quran, alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajarin thayyibah. Coba lanjutkan ayat ini, tolong ya. Saya apa belum bertemu ya. Alam tara kaifa daraba, kelanjutannya juga apa? Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajarin thayyibatan asluha thabit wa far'uha. Teruskan ayat teruskan. Ya 100. Sudah tahu masih tanya. Jadi kalau ada orang pulang ke kampung, terus dia itu ingin akan membuat katakanlah pesantren kecil-kecilan, yaitu berupa tahfidz Al-Quran Karim, pesantren tahfidz Al-Quran. Ini adalah merupakan bibit yang sangat bagus. Kalimat thayyibah itu adalah la ilaha illallah. Begitu juga orang yang mendirikan pesantren, mendirikan sekolah-sekolah Al-Quran Karim, itu adalah orang yang sedang membenamkan satu biji yang sangat bagus, yaitu Al-Quran. Kasyajaratin thayyibah. Jadi kalau biji yang bagus begitu,
akan mengeluarkan sejarah kehidupan, yaitu sejarah itu artinya apa? Pohon ya, yang bagus, yang ranum ya, dengan cabang-cabang yang sana kemari ya. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Yaitu ini akarnya itu menghujam ke dalam tanah ya. Kasyajaratul thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Itu kemudian farak-faraknya itu ya, itu sana kemarinya itu thabitun wa far'uha fis sama, berada di dalam tanah dengan konsisten. Far'uha fis sama, kemudian cabang-cabangnya itu menunjuk ke atas begitu ya. Nah, pohon yang semacam ini punya potensi mempunyai buah-buahan yang ramah dan bagus-bagus. Nah, begitu juga kalau seandainya orang itu menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang diajarkan kepada masyarakat ya, bukan dalam bentuk pesantren atau bentuk yang lain-lain itu ya. Asal yang penting orang itu ikhlas, tekun dan istiqomah. Apa asalnya apa? Ikhlas, tekun dan istiqomah. Jangan kesana kemari ya. Jangan saya jadi akhirnya menuju ke manusia. Siapa itu dia? Orangnya tidak jauh. Nah, sudah ya. Kemarin kau melihat ya, dari Banten sampai Jawa Timur, ya, ulama-ulama dahulu yang mendirikan pesantren Al-Quran itu semuanya itu berhasil. Semuanya itu berhasil. Jawa Timur, Mbak Khalil, ya, Mbak Khalil dari Madura, ya. Kemudian lagi juga banyak sekali orang-orang dari sana Madura. Kemudian siapa lagi? Yaitu ti'ubulah lahir bi'idratnya. Itu murid-murid Mbak Khalil, kemudian Mbak Manaf, kemudian muridnya siapa lagi, kemudian muncul Mbak Munawir, Kerapia, muncul pula putra-putri dari Mbak Munawir, muncul yang dari Kudus, Marwani, kemudian semua kemudian dia hafal Al-Quran itu, hafal Al-Quran, ya itu juga luar biasa kan, luar biasa. Sedang yang dari ini orangnya kan, iya ya, jadi balik kelihatan itu juga Jombang. Jombang itu berawal dari siapa? Pak siapa? Pak Gaya siapa? Yusuf Masyar. Coba? Yusuf Masyar. Yusuf Masyar. Jadi Yusuf Masyar itu apa namanya itu? Salah seorang santri ketika Mbah Hashim Asy'ari. Nah, yang seorang santri itu suaranya bagus, hafal Al-Quran, kemudian hafal Al-Quran. Akhirnya Mbah Hashim Asy'ari itu kesengsem, tahu nggak kesengsem? Dingin. Kesengsem, cinta gitu. Hanya tiap hari itu dikasih makanan dari dalam. Kalau kiai itu bawa makanan dari dalam, kira-kira lauk pauknya enak apa enggak?
Terus menerus begitu. Ternyata ada udang di balik. Ada di balik apa? Ternyata Hashim Asy'ari itu ingin agar supaya Yusuf Masyari itu bisa dinikahkan dengan salah satu cucunya. Akhirnya ketika ditawari begitu, kata Yusuf Masyari, ya Pak Kiai, mohon maaf saja, saya itu kan punya guru di Cukir. Ya, Walid nggak tahu siapa itu. Kemudian Yusuf Masyari datang ke guru itu, kata guru itu, loh, yang minta masuk Masyari ya kamu harus ikut. Ya. Karena itu permintaan nggak yang bagus sekali. Akhirnya dikawinkan dengan salah seorang cucu dari Baydawi apa siapa? Ruqayyah ya. Karena kiainya siapa? Baydawi. Ya. Maka muncullah itu, yaitu apa? Al-Quran apa? Madrasatul Quran. MQ ya? MQ ya? Sampai sekarang. Dan murid-muridnya itu kesana kemari. Dan muridnya jadi semua. Jadi sarjana, jadi apa, dan sebagainya. Salah satu di antaranya itu adalah Syam Amir yang ada di Makassar itu. Oh, ini ada santrinya, Palit. Santrinya siapa tuh? Wah, itu begitu. Gak tahu gurunya siapa sih, Pak. Ternyata gurunya ada di itu terus berkembang. Balik bilang jadikan Imam Asim, pesantren Imam Asim menjadi markas Al-Quran di Indonesia Timur. Keren banget ya. Sekarang itu anak-anak di sana sedang berlomba-lomba untuk menghafalkan Syafiyah. Wah, berbagai macam penghargaan oleh Syam Amir. Banyak orang yang ngasih apa gitu. Ada bangunannya yang megah itu juga ada kasih bagian dari orang lain. Dan santri-santrinya itu banyak yang mendapatkan juara-juara baik tingkat nasional maupun internasional. Ya oleh karena itulah maka yakinilah bahwa Al-Quran itu adalah kitabul mubarakah. Coba mana ayat yang ada mubarakahnya? Apalagi itu? Ada kita anzal mubarakah. Ada berapa mubarakah di dalam Al-Quran? Ada berapa? Sebutkan ini. Mana mikir? Ada berapa, Mas? Coba, Mas. Ini tadi itu. Ayo. Mau baca empat kalau orang sejauh. Ayo, coba deh. Ya coba. Dan dulu di mana? Ada 4 balik. Ya coba ayatnya apa? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Satu ya. Kitabun anzalnahu mubarakun. Kalau belum, Al-Baqarah. ya terus. Surat. Ayo terus. Apalagi? Ayo terus. Cewek balik.
Jadi begini ya, yang penting itu bagi kalian itu adalah cari keberkahan dari Al-Quran itu saja. Jadi kalau berkah itu melebihi daripada segala-galanya. Nah, keberkahan itu ada yang meringkas, yaitu tahu-tahu jadi begini, tahu-tahu jadi begini. Coba aja tuh. Sesuatu yang tadinya tidak ada apa-apanya, tahu-tahu ada pesantren Al-Quran. Tahu-tahu dia dipinang sama seorang menantu kiai. Tahu-tahu dia menjadi juara gitu, tahu-tahu. Itu tahu-tahunya itu nggak pernah habis. Ya. Tidak pernah habis selama dia itu betul-betul bergaul dengan Al-Quran dengan penuh keikhlasan dan istiqomah. Nah, coba ya nanti kalau sudah pulang ke tempatnya masing-masing, bergeraklah dalam bidang Al-Quran. Nah, terus nanti ya lihat saja dia nanti apa. Lihat saja misalnya di Lirboyo yang menghafalkan Al-Quran dari yang putri saja gitu, lebih dari 2 putri. Salah satu di antara guru putrinya adalah adik wali sendiri itu. Itu dia. Itu Masya Allah. Bangun lagi ini kurang. Yang namanya undangan itu hampir tiap hari. Ini minta datangi karena akan hafalatul arus, ya, akan menikah. Ini datang lagi ingin apa ini? Wah sudah menjelajahi kemana-mana. Gitu. Jadi ini salah satu contoh saja ya. Ya mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Al-Quran. Ya kita akhiri ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. اللهم انا نسالك سلامة في ديننا وعافية في اسرارنا وزادك في عدلنا وبركة في رزقنا وتوبة نصوحا ومن قولا ورحمة من الموت ورحمة بعد الموت والعافية عن الحساب والنجاة. اللهم انا نسالك من خير كله عاجله ولجمالنا ونعوذ من شر كله عاجله وجمالنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واستر عوراتنا وبراءتنا وامرنا وعادنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغفر واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا ربنا. اللهم انا نسالك من النعمة تمامها ومن الاسود دوامها من الرحمة شمولها من العافية حصولها ومن العيش ارغبها ومن الاسعاد ومن الاحسان اتمه من النعم اعمه ومن الفضل اعظم ومن الرزق اقرب. اللهم كن لنا وتكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وكن بالعافية غدونا وأعصنا وجعلنا رحمة الرسول وجعل تغزلنا في دين مسلمات وعافية وكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وعافنا في هذه الدنيا الموجبات الندم يوم القيامة. اللهم خف عنا ثم الأوزار واقنا واصرف عنا شر برحمتك يا عزيز الغفار يا عزيز الغفار. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب كتابك وحب من يحبك وحب من يقربك إلى حبك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد والعلم لا يفد قرة لا تنقطع مصاحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على جنات الخلد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا مسلمين. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا من يومنا هذا إلى يوم القيامة. اللهم بارك في سنتري هذا المعهد يا طلاب طالبات هذا المعهد. اللهم بارك لهم في علمهم وبارك لهم في علمهم وبارك لهم في نورهم في نورهم. بارك لهم في عمرهم وبارك لهم في عافيتهم وبارك لهم في عمرهم كان كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Jadi sudah anu ya, sallallahu ala Muhammad, wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu 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 ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Mas. Itu mas. sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo, Mas.